yang merupakan mahasiswi jurusan manajemen, dan juga ada talent make up kita hari ini ada Mbak Iko. Untuk sesi yang pertama yaitu pemaparan materi, langsung saja kepada Mbak Emma, kami persilakan. Ya. Terima kasih Mbak Citra. Untuk mengawali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Pak Isi penyelenggara acara ini, Mbak Citra selaku moderator, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Malang. Pertama-tama, perkenalkan dahulu, nama saya Emma Lulumasita, biasa dipanggil Emma. Saat ini saya bekerja di salah satu BUMN, sebut saja PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di posisi administrasi kredit. Nah, saya sebenarnya senang sekali diundang di sini karena saya juga alumni UM. Kita harus bangga punya alma mater Universitas Negeri Malang karena di dunia kerja itu yang ditanyakan bukan lagi sekolah SMA di mana, SMP di mana, tapi kuliahnya di mana gitu. Jadi gitu ya Mbak Citra ya. Backgroundnya seperti apa? Nah, kita di sini sedikit sharing, diskusi bersama, bincang-bincang bersama, dan semoga nanti materi yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa tentunya dalam memasuki dunia kerja. Nah, seperti apa itu dunia kerja ya? Kita kan rata-rata masih ini ya, mahasiswa baru ya adik-adik ya. Kita perlu mempersiapkan diri bagaimana kita memasuki dunia kerja itu seperti apa. Nah, tentu saja di sini khususnya saya akan menyampaikan dunia kerja khususnya di perbankan. Berbicara tentang grooming ya, grooming atau standar tampilan diri kita di dunia kerja ini pertama kali yang harus kita perhatikan itu adalah kita harus mulai peduli terhadap diri kita sendiri. Ada istilahnya cinta pada pandangan pertama. Nah, berarti ketertarikan fisik di sini yang menjadi poin dalam persiapan kita memasuki dunia kerja. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak hanya skill dan knowledge aja, tapi salah satu penunjang untuk kita bisa mengeluarkan skill dan knowledge kita itu adalah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri di sini dari mana? Yaitu dari grooming, dari tampilan luar kita dulu. Kan ada pepatah lama, ajining diri soko busono. Nah, itu harus kita jadikan patokan dulu. Tentunya ya tidak hanya dari sisi tampilan luar aja, tapi dari knowledge, dari skill kita juga harus kita pupuk, harus kita jelajahi mulai dari sekarang. Nah, memasuki materi tentang grooming, di sini kalau kita dari sisi perbankan, itu kan pasti karena kita bergerak di bidang jasa, kita pasti harus selalu sadar diri dalam seperti apa itu kita harus melayani orang. Karena jasa tentunya kan kita berhubungan dengan orang, dengan pengguna layanan kita, dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu kita harus tahu apa yang menjadikan poin kita, apa yang bisa membuat kita bisa menarik di depan pengguna jasa kita. Yang pertama untuk ketentuan penampilan dari frontliner. Untuk yang wanita, jadi ini tidak terpaku untuk wanita saja ya. Jangan dipikir kalau standar tampilan itu hanya untuk wanita. Bagaimana itu cara dandan gitu ya. Di sini juga ada standar penampilan untuk laki-laki. Jadi tidak terpaku hanya wanita saja. Yang pertama untuk wanita, di sini wanita yang non jilbab. Jadi kita itu ada standar tampilan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya itu ada aturannya. Untuk yang pertama mulai dari atas terlebih dahulu ya. Untuk rambut seperti model kita Mbak Iko ini ya yang kita jadikan contoh. Untuk tampilan rambut kalau saya boleh mengomentari itu ada yang kurang sedikit.
Kalau dari apa itu aturan perbankan untuk rambut, benar poninya sudah benar, rambut yang melebihi bahu harus dicepol, itu sudah benar. Hanya saja poninya itu harus dijepit ke samping. Biar kelihatan lebih rapi gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi memang ada aturannya untuk rambut. Nah, untuk wajah sekarang ya. Untuk wajah, ini make up-nya sudah bagus. Jadi kita kalau di perbankan tuh ada 7 produk yang harus dikenakan make up. Itu ada eyebrow, terus eyeliner, lalu lipstick, bedak, blush on, dan sebagainya. Kalau yang lain itu hanya menunjang saja, tapi yang wajib ada 7 tadi itu. Untuk apa itu Mbak Iko, saya lihat sekarang ini kalau istilah zaman sekarang itu make up no make up ya. Ya jadi kelihatan make up tapi masih natural gitu loh. Jadi untuk perbankan itu memang tidak harus menor, tidak harus yang apa lipstiknya itu yang gonjreng gitu, terus eyeshadow-nya itu yang apa namanya Mbak yang ada hitam sama yang bold yang seperti itu. Itu memang tidak seperti itu. Jadi memang contohnya sudah benar seperti ini, natural, make up no make up. Kemudian dari pakaian. Kalau dari sisi pakaian untuk Mbak Iko ini itu agak kurang sedikit office look. Jadi kalau office look itu warnanya tidak mencolok. Ini yang dikenakan Mbak Iko ini kan coklat, udah benar ya warnanya coklat muda gitu. Jadi kita standarnya itu warnanya gelap dan apa namanya kalau ini apa itu coklat muda gitu nude gitu ya. Nah ini udah benar dari sisi warnanya, hanya saja bahannya sedikit mencolok. Jadi belum sesuai dengan tampilan. Terus lengannya itu maksimal adalah 7/8. Berarti di bawah siku ya. Nah, di bawah siku. Nah, ini pendek. Ini harus mengenakan blazer agar terlihat office look. Hanya saja bahannya memang tidak boleh yang terlalu mencolok seperti itu. Untuk atasan ya, Mbak ya. Kalau bawahan gimana, Mbak? Kalau yang bagus kalau bawahan itu harus lebih gelap dari atasannya. Bahannya juga bukan bahan yang melar itu. Terus bahannya harus kain. Terus harus serasi warnanya. Jadi kalau kita mengenakan baju misalkan celana hitam, itu atasannya juga tidak harus hitam, tapi harus menyesuaikan dengan warna bawahannya seperti itu. Untuk bawahan mungkin ada yang rok span atau kayak gimana gitu Mbak? Oh ya, jadi kita sekarang ini kan menyesuaikan dengan era milenial ya. Kita ada satu hari Senin itu memakai baju formal, hari Selasa itu batik, nah baru hari Rabu, Kamis, Jumat kita office look casual. Jadi kita memang menyesuaikan dengan era-era milenial karena kebanyakan karyawannya juga milenial ya. Iya. Jadi seperti itu. Untuk ininya sendiri apa tadi yang ditanyakan? Bawahan untuk rok span ya. Untuk wanita memang ada ininya sendiri, ada aturannya sendiri. Untuk rok itu tidak boleh membentuk badan, jadi juga tidak boleh terlalu terlalu longgar. Tidak boleh seperti itu. Jadi memang harus pas badan, cuman tidak membentuk badan gitu. Nah, untuk Mbak Iko sendiri kan yang tidak pakai jilbab ya Mbak ya? Iya. Nah, untuk bawahannya itu yang bagus dan benar di perbankan itu kayak gimana? Untuk bawahan mungkin di atas lutut atau di bawah lutut atau seperti apa? Oh iya. Untuk Mbak Iko karena tidak berjilbab ya harusnya ini kan nanti memakai blazer ya agar terlihat office look. Untuk bawahnya sendiri itu ada bisa menggunakan rok. Ini kalau untuk standar frontliner ya, rok di bawah lutut atau di tengah lutut. Itu ya maksimal segitu. Nah kalau untuk back office itu bisa juga menggunakan celana panjang asal bukan jogger ya, bukan yang skinny gitu loh ya. Iya seperti itu. Lalu saya lanjutkan untuk berikutnya adalah atribut ya. Atribut di sini tanda pengenal seperti yang saya pakai. Ini kalau frontliner itu adalah dijepit di sebelah kiri.
seperti ini. Jadi karena saya back office, saya bisa menggunakan tanda pengenal seperti kalung ini. Ini juga ada standarisasinya untuk name tag-nya. Ini tidak boleh berbahan yang misalkan covernya itu terlalu hard, terlalu tebal gitu, nggak boleh. Jadi ini memang ada standarisasi sendiri dari perbankan. Nah, untuk aksesoris, nah, ini yang penting ya, soalnya kan cewek itu banyak ornamennya. Untuk aksesoris standarnya adalah 4 titik kecuali kacamata. Jadi kacamata tidak dihitung sebagai aksesoris. Misalkan ya, saya menggunakan bros, ini terhitung 1. Ya, menggunakan jam tangan 2, gelang 3, cincin 4. Jadi ini sudah maksimal, tidak boleh ditambahin dengan apa-apa lagi. Misalkan kalung yang terlihat gitu, saya sudah lengkap atributnya, aksesorisnya sudah lengkap. Nah, kalau untuk cowok seperti apa? Sama kayak cewek. Itu ada 4 titik, 4 aksesoris yang bisa digunakan seperti jam tangan. Cincinnya bukan akik ya. Biasanya kan ada cowok yang akik gitu ya. Itu enggak office look, dinilai tidak office look. Nah, seperti itu. Lalu sepatu di sini ada ketinggian, standar ketinggian juga. Ini ada 4 sampai dengan 7 cm. Jadi 7 cm benar ya? Benar, bukan milimeter ya. Senti ya, benar ya. Salah. Nah, itu kalau melebihi itu berarti dia sudah menyalahi standarisasi untuk mengenakan sepatu. Sepatu di sini juga berbahan bukan warna yang mencolok, harus warna hitam, coklat atau warna nude, tapi tidak yang cenderung ke muda. Jadi cenderungnya ke yang bold gitu. Oh, gitu. Seperti itu untuk wanita. Perlu saya sampaikan juga ya, untuk laki-laki rambut untuk standar rambut itu tidak boleh melebihi telinga. Jadi tidak boleh melewati garis telinga gini. Terus berponi boleh, kan sekarang Harajuku style ya. Jadi itu poninya itu tidak boleh melebihi alis. Jadi poninya juga bukan, tolong disesuaikan ya, kalau untuk office look itu seperti apa, kan nggak mungkin yang poni rata gitu ya. Artinya polem gitu masih boleh, asalkan tidak melewati batas garis alis. Lalu untuk pakaian juga sama seperti wanita, office look itu bergaris tapi tidak kotak-kotak, misalkan bermotif kotak-kotak gitu ya, itu tidak boleh terlalu mencolok. Warnanya juga menyesuaikan lagi, harus hitam, warna-warna gelap seperti itu, atau nude juga boleh. Untuk sepatu sendiri harus, tadi saya tambahkan lagi, untuk sepatu wanita itu harus standarnya adalah tertutup di bagian belakang, atau bisa terbuka di bagian belakang atau depan. Jadi tidak melulu tertutup di bagian depan belakang seperti pantofel gitu biasa. Kita sudah eranya era milenial. Jadi untuk sepatu yang untuk kerja yang formal itu bisa terbuka di daerah depan aja, tapi tidak boleh wedges juga. Oh iya. Iya, tetap formal. Cuman kalau untuk yang casual day seperti yang saya sebutkan tadi, hari Rabu, Kamis, Jumat, itu bisa pakai sepatu sport. Bisa, boleh, asalkan juga kembali lagi warnanya tidak boleh yang terlalu gonjreng seperti merah gitu. Itu di luar standar. Untuk atributnya juga sama seperti yang ketentuan dari wanita tadi, ada 4 titik ya. Lalu untuk aksesoris ya maksudnya ya. Kalau atributnya sama, mengenakan name tag atau tanda pengenal di sebelah kiri. Seperti itu mungkin standar tampilan perbankan secara umum. Ini saya khususkan untuk frontliner ya. Oh gitu. Nah tadi kan Mbak Emma bilang kalau cowok rambutnya seperti itu ya ketentuannya. Nah kalau
sekarang kan zamannya pakai pomade ya Mbak ya. Oh iya. Apa boleh pakai pomade? Boleh sih. Kalau untuk cowok itu asal tidak berwarna rambutnya. Oh gitu ya. Rambutnya tidak berwarna-warni. Lain untuk cewek ya. Kalau cewek boleh berwarna asal dia tidak pakai seperti highlighter, warna-warna yang mencolok, yang apa itu nyala gitu loh. Terus tidak boleh juga ombre. Kan ada tuh kita ngecat rambut kan bisa warna-warni gitu kan, itu tidak boleh. Kalau cowok justru tidak boleh berwarna, harus hitam. Cuman kalau pakai pomade boleh aja, asalkan rapi gitu loh. Jadi tidak terlihat kayak terlalu berminyak gitu loh. Iya enggak sih? Nah kalau tampilan dari segi face Mbak, kalau cowok kan biasanya lebih sering kayak berminyak gitu kan. Nah untuk face itu kira-kira ada nggak sih ketentuan dari perusahaan, misal harus pakai bedak atau apa gitu? Oh, saya kira kalau untuk laki-laki ya, ketentuannya sih tidak menyebutkan harus pakai foundation, harus pakai bedak gitu, enggak. Asal tidak asal bersih gitu, terlihat bersih. Terus kalau ada misalkan ada jerawat gitu ya, itu harus dirawat. Gitu ya. Iya, itu harus. Jadi bukan ditutup ya, tapi harus dirawat. Iya, boleh pakai skincare boleh. Asalkan dari sisi tampilannya ketika kita menghadapi orang lain itu harus terlihat yang wajah kita itu normal lah, tidak berminyak, terus juga bersih gitu. Yang penting itu aja sih kalau untuk cowok. Nah, untuk Mbak Emma sendiri dulu waktu awal-awal kerja atau waktu baru daftar di perusahaan ini, itu ada pengalaman menarik nggak seputar grooming dan make up ini? Iya, ini saya jadi flashback ya. Jadi pertama kali, jadi waktu itu ini sedikit curhat ya. Tahun 2009 itu pada saat itu saya lagi KKN, terus saya termotivasi dari orang tua. Orang tua saya bilang gini, hati-hati ya, banyak mahasiswa nganggur, banyak sarjana nganggur gitu. Nah dari situ saya termotivasi, aduh gimana ya, saya harus cari kerja gitu. Akhirnya setiap kali ada lowongan itu saya masuk aja, terus kayaknya enak nih kerja di bank gitu ya. Sempat terbesit seperti itu. Akhirnya diterima. Waktu itu masih KKN belum selesai. Nah, ini pengalaman saya kerja di satu perusahaan pertama kali ya. Saya itu benar-benar blank ya, nggak tahu apa-apa, udah benar-benar kebenaran anak dusun ya, anak desa. Terus waktu itu penempatannya ada di Surabaya, dan di BRI Surabaya, kantor wilayah lagi. Di mana di sana ketika masuk, tapi sebelum masuk itu memang ada pendidikan sih, jadi nggak bodoh-bodoh amat lah gitu, masalah tampilan itu nggak yang udik, sudah berlalu gitu udiknya. Jadi sebelum cun ke dunia kerja, ke kantor itu sudah ada pembekalan dari BRI. Waktu itu pendidikannya selama kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah. Sebulan apa 3 bulan gitu, saya sudah lupa. Di sana kita diajarkan bagaimana public speaking, bagaimana itu beauty class juga diajarkan di sana. Terus tentu saja product knowledge di sana juga diajarkan. Nah, waktu pertama kali masuk dunia kerja itu memang sempat kaget. Oh, ternyata seperti ini. Oh, sudah make up-nya udah on banget mereka gitu. Beda sama saya ya masih gitu. Pemula ya, masih pemula banget. Walaupun ada beauty class, tapi kan waktu masuk dunia kerja itu sama kayak kuliah aja gitu kan ya. Masih belum adaptasinya, masih belum bagus. Nah, dari situ ada pengalaman ya. Ternyata di dunia kerja itu memang ada salah satu bagian yang mengamati mulai dari tampilan kita, mulai dari cara kita berbicara, cara kita berpakaian, sampai dari cara kita bermake up. Jadi kalau misalkan ada yang salah nih dari kita, nah dulu itu saya paling anti menggunakan eyebrow ya. Soalnya memang nggak bisa kan, memang nggak bisa, memang nggak pede juga. Jadi waktu pertama kali masuk itu langsung ditegur sama bagian layanan. Kalau di kita ada bagian layanan itu, harus ini ya, jadi
memang harus mau nggak mau pokoknya harus pakai itu make up. Jadi yang saya sebutkan tadi ada 7 produk make up yang wajib digunakan. Ternyata Mbak nggak pakai waktu itu. Iya, waktu itu memang nggak pakai ya apa adanya. Maunya itu kecantikan air wudhu. Iya, benar. Ternyata nggak bisa seperti itu. Iya. Ya, seperti itu pengalaman di dunia kerja pertama kali. Gitu ya. Oh, sekarang kan juga lagi masa pandemi nih, Mbak. Kan harus pakai masker, wajib kan? Nah, untuk ketentuan pakai masker, apa make up-nya itu masih tetap on? Apa dikurangi atau gimana? Kalau make up, ini saya tadi kelupaan, ada yang terselip mengenai masker ya, karena kita di era pandemi gini, pemakaian masker itu juga ada standarisasinya. Oh gitu? Iya, harus warnanya itu harus biru, navy, hitam, putih, dan harus ada atribut BRI-nya. Untuk frontliner seperti itu. Ya? Tidak boleh sembarangan. Apa itu masker yang warna-warni, yang batik itu tidak diperbolehkan, kecuali di back office ya, itu lain lagi. Kalau back office kan karena kita terbatas pelayanannya dengan nasabah, paling tidak kan cuma 1-2 orang. Kalau frontliner kan otomatis dari pagi sampai tutup jam kas itu kan kita melayani orang terus. Jadi memang standarisasinya agak dibedakan dengan back office. Ya. Lalu untuk make up-nya sendiri seperti apa? Apakah membedakan? Tentu tidak. Sama standarnya tetap sama. Tadi 7 produk make up untuk wanita. Jadi apalagi untuk bagian mata ya. Untuk bagian mata itu harus memang benar-benar terlihat karena kita memakai masker ya. Yang terlihat cuma mata aja. Tapi untuk blush on dan lipstick itu tetap kita pakai. Oh, jadi nggak dikurangi ya, Mbak ya? Tidak dikurangi. Karena tidak ada standarisasinya. Iya. Ternyata gitu ya. Oh ya, untuk ini kan teman-teman kan pasti banyak yang semester akhir kan, Mbak. Waktu pasti pusing-pusingnya cari kerjaan habis ini. Nah, Mbak ada tips nggak biar nanti waktu interview kerja ini kita bisa terlihat dengan make up kita gitu? Oh iya. Baik, Mbak Citra, terima kasih. Ini untuk sedikit pembekalan aja ya, sedikit gambaran kita memasuki dunia kerja seperti apa, apalagi sekarang eranya Omnibus Law ya, jadi kita pintar-pintarnya kita untuk menunjukkan bahwa diri kita ini yang terbaik, karena yang survive juga memang yang baik ya, yang terbaik. Jadi mulai sekarang memang benar-benar dieksplor, jangan terpaku dalam kelemahanmu. Jadi kita misalkan nih ya, kita nggak punya skill di bidang nyanyi. Aduh, aku lemah nih di nyanyi. Ya sudah, jangan jadi penyanyi gitu. Cari eksplor kemampuan kita yang lain. Misalkan, oh aku unggul di sini. Nah itu fokus aja ke keunggulan kita. Jadi jangan terpaku pada kelemahan. Tinggalkan aja kelemahan itu. Kita fokus pada kelebihan kita gitu. Kita kan pasti punya skill ya, skillnya Mbak Citra, misalkan dari modeling, nah ikut kompetisi banyak, nah itu mengasah skill. Nah dari situ kita nanti tinggal cari aja apa itu perusahaan yang kita rasa punya dari jangka panjangnya itu bagus. Kita harus ada masa depan bagus di situ. Nah setelah itu baru kita mempersiapkan diri bagaimana kita bisa mengeluarkan skill knowledge kita yang kita dapat dari perkuliahan. Seperti itu Mbak Citra. Oh gitu ya. Iya. Nah, sekarang lanjut ke Mbak Intan ya. Apa teman-teman ada yang mau tanya sama Mbak Emma mungkin? Boleh, silakan. Nih, mumpung ada Mbak Emma ini. Bisa nanti kalau yang tanya bisa dapat gift dari BRI yang menarik. Menarik. Iya. Untuk teman-teman mungkin ada yang tanya seputar grooming dan seputar make up melalui Mbak Emma, atau gimana sih nanti waktu kerja gini gitu. Monggo. Nggak ada ya. Langsung saja kita lanjut ke Mbak Intan. Iya. Mbak Intan ini masih kuliah ya? Iya. Semester berapa Mbak? Semester 5 sekarang. Semester 5. Mulai make up ini tahun berapa? Sekitar tahun 2016, kelas 2 SMA. SMA? Iya. Waduh. Untuk awal-awal itu gimana Mbak?
apa langsung Mbak ngerasa kalau ini passionnya di make up apa gimana? Ya, jadi sebelumnya saya itu mengambil SMK kecantikan. Nah, di SMK kecantikan itu sebenarnya saya masuk situ itu masih belum passion. Karena sebenarnya saya diarahkan oleh mama saya yang kebetulan pengusaha salon. Nah, di situ belum passion, nggak pernah kenal bedak, gincu atau dan lain-lain, nggak kenal. Terus lama-lama mungkin mengikuti karena di lingkungan juga yang harus mendorong kita sebagai murid kecantikan harus perhatian pada penampilan gitu. Jadi lama-lama kita mengikuti. Dan setelah mengikuti itu, akhirnya saya merasa, wah ini passion saya. Karena saya merasa, aku kelebihannya di mana ya? Seperti Mbak Emma tadi, jangan terpaku pada kelemahan kan. Nah, saya tuh sebenarnya hobi nyanyi, tapi suara saya nggak enak. Kayak saya. Iya. Hobinya itu, tapi suara saya nggak enak. Akhirnya saya menemukan passion saya di make up. Di seputar kecantikan akhirnya dari situ saya belajar sendiri, kayak dari seminar, belajar sendiri, YouTube dan lain-lain gitu. Tuh mantep always. Padahal sebenarnya saya itu jurusannya di kecantikan rambut, bukan di bagian make up. Nah, tapi saya merasa make up itu passion saya, akhirnya saya belajar. Malah jadi nilai plus. Jadi Mbaknya bisa make up sambil hairdo juga, ya kan? Nah, ini aku mau mewakili teman-teman nih, Mbak. Kan untuk pemula biasanya itu pasti masih belum paham. Duh, mukaku ini pantasnya pakai make up yang gimana sih, gitu kan? Gimana sih cara awal untuk mengenali muka kita, terus cocok sama make up yang gimana, gitu? Iya, jadi semuanya tuh dasarnya dari kulit kita, jenis kulit kita tuh yang seperti apa. Kalau misalnya berminyak, sebenarnya cocoknya itu kita ambil make up yang agak matte. Jadi biar nggak tambah kelihatan berminyak gitu. Begitu juga kebalikannya kalau muka kita terlihat kering, jadi kita ambil make upnya yang apa kayak dewy-dewy gitu. Biar glowing, biar nggak kelihatan makin kering gitu. Kering. Jadi cocok-cocokan semuanya. Iya. Lalu untuk shade foundation nih Mbak, kan pasti untuk pemula masih bingung kan? Iya. Ini shade yang cocok ini yang warnanya gimana gitu kan? Yang lebih terang apa yang lebih gelap? Nah itu ada ketentuan nggak Mbak? Mbak sendiri? Ada sih ketentuannya cara untuk memilih foundation. Mungkin kalau misalnya semuanya kan sekarang taunya kalau mencocokkan foundation itu dipaskan sama kulit tangan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kulit tangan itu cocoknya buat kita yang berhijab. Jadi kalau kita yang berhijab, jadi dipaskannya sama kulit tangan. Gitu. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya mbaknya ini yang nggak berhijab, jadi kita paskannya sama leher. Di daerah sini mungkin dipaskan dari atas ke bawah gitu. Gitu ya ternyata. Gitu. Jadi mempaskan warna biar nggak kelihatan belang, kan kadang ada yang kulitnya putih mukanya tapi tangannya hitam, atau kebalikannya tangannya putih mukanya kok jadi hitam pakai foundation itu gitu. Nah untuk pemula juga nih Mbak, kira-kira alat apa aja yang perlu dipunyai? Apa sama kayak Mbak Emma tadi yang Mbak Emma sebutkan? Sama. Iya sama, mulai dari kayak foundation, bedak, alis, mungkin eyeshadow-nya juga cari warna-warna natural, kemudian eyeliner, maskara, lipstick gitu ya biasanya. Kalau untuk shading mungkin opsi. Mungkin yang pengen mancung bisa dikasih shading tapi dikit saja. Sekarang cantik nggak perlu itu ya? Iya. Bisa nggak perlu oplas. Gitu ya. Lalu untuk itu Mbak, rambut sendiri. Untuk rambut sendiri biasanya klien mintanya gimana Mbak untuk rambut? Apa kalau klien ya zamannya ini sekarang pada minta yang natural gitu, nggak yang terlalu ribet-ribet, jadi simpel. Oh, nggak yang sasa-sasa gitu ya. Apalagi kalau buat kerja mungkin cuma cepol biasa ya. Oh iya, Mbak Emma balik lagi ya. Tadi belum bahas yang pakai jilbab. Oh iya. Saya baru ingat terlewat. Iya. Jadi tadi kita coba bahas yang cewek non jilbab ya. Nah, untuk pemakaian jilbab sendiri sama tadi menyesuaikan dengan warna yang baju yang dipakai, yang kita kenakan. Misalkan nih ya, contohnya saya saat ini mengenakan baju warna hitam, bawahannya kalau
tidak terlihat adalah senada dengan warna jilbab saya. Nah, ini untuk standar tampilan back office yang mana harus menyesuaikan dengan warna. Nah, untuk pemakaian jilbab sendiri bahannya terlebih dahulu, bahannya di sini tidak boleh jilbab yang bergo atau yang bahan jadi, jilbab yang jadi gitu. Itu tidak diperbolehkan. Oh, yang langsung masuk gitu. Iya, yang langsung masuk itu tidak diperbolehkan. Nah, harus bahan yang apa ini namanya ya? Warna katun gitu ya, katun kayak gitu-gitu, yang tidak licin, tidak mengkilap, dan warnanya tidak mencolok tentu saja. Kembali lagi ke warna yang mencolok tadi. Lalu untuk standar pemakaian jilbab untuk frontliner seperti apa? Apakah sama dengan back office? Tentu saja beda ya. Kalau frontliner, pemakaian jilbab itu harus dimasukkan ke dalam baju. Harus dimasukkan. Jadi yang terlihat adalah lipatan aja. Di sebelah sini kalau bisa saya contohkan itu hanya lipatan seperti ini dan ini ditali di sini lalu dimasukkan ke dalam baju. Jadi terlihat rapi gitu. Seperti itu mungkin yang membedakan antara wanita yang tidak pakai jilbab dan memakai jilbab. Gitu. Itu aja. Mungkin bisa saya tambahkan lagi kalau untuk pakaian untuk atasan itu harus lebih sopan ya. Kalau memakai jilbab harus lebih sopan dari yang tidak pakai jilbab tadi tentunya. Artinya kalau misalkan atasan itu harus menutup bagian pinggang seperti itu. Tapi tidak boleh di bawah lagi. Jadi tidak boleh apa istilahnya gamis seperti itu ya. Cuman untuk standar pakaian kerja sendiri itu memang agak panjang untuk yang berjilbab daripada yang tidak berjilbab. Lalu untuk yang bagian bawah tentu saja celana ya, bukan rok. Jadi hanya back office yang bisa mengenakan rok saja. Untuk frontliner tetap menggunakan celana panjang. Seperti itu. Oke, ini ternyata ada pertanyaan dari Regita Dava untuk Mbak Emma ya. Assalamualaikum Kak Emma, izin bertanya. Apakah pegawai bank khususnya wanita yang sudah menikah boleh tetap bekerja di bank, terutama bagi pegawai bank yang sedang hamil? Seperti itu pertanyaannya. Oh ya, waalaikumsalam. Dengan siapa Regita ya? Mbak Regita, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti bisa mendapatkan gift dari BRI karena yang pertama kali bertanya ya. Tadi saya sudah bilang ada 5 gift yang kita bagikan hari ini. Ini pertanyaannya pegawai bank khususnya wanita sudah menikah tetap bekerja di bank. Nah, ini untuk awal ya, maksudnya untuk pertama kali kita teken kontrak itu memang ada aturan 12 bulan. 12 bulan tidak boleh menikah terlebih dahulu. Jadi statusnya memang harus single, lalu kita selama 12 bulan itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Berarti selama 1 tahun itu kita nggak boleh nikah dulu ya Mbak ya? Iya. Ditunda dulu ya? Iya, ditunda dulu. Ditunda dulu. Terus untuk terutama bagi pegawai bank yang sedang hamil. Nah, ini kalau kita sudah melewati batas standarnya aturan 12 bulan tadi itu diperbolehkan menikah. Nah, untuk yang hamil itu ada waktu 3 bulan untuk di rumah. Ya, tetap digaji. Sebelum melahirkan apa setelah melahirkan, Mbak? Apa hitungannya? Kalau sekarang aturannya bebas. Bisa 1 bulan sebelumnya. Kalau dulu kan 1,5 aturannya. Nah, kalau sekarang bisa 1 bulan sebelum, 2 bulan setelah. Itu untuk masa cuti hamil ya. Berarti nggak boleh nikah dulu ya, cewek-cewek ya? Iya, berlaku untuk wanita dan laki-laki. Ditunda dulu. Oh iya Mbak, kan kalau di bank itu wewangian itu wajib nggak pakai parfum? Oh ya, kalau parfum, pengenaan parfum itu sebenarnya tidak ada standarnya. Ya, artinya tidak harus memakai parfum, tapi tidak boleh bau. Nah itu tidak boleh bau badan. Nggak apa-apa, nggak pakai parfum nggak apa-apa, asalkan pakai deodoran. Nah itu untuk mengantisipasi biar tidak menimbulkan bau badan. Kan malu sendiri ya kalau kita lagi berhadapan sama nasabah nih, terus ada bau badan gitu kan, memang mengganggu gitu loh, mengganggu komunikasi kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba review video make up-nya Mbak Intan tadi, yang talentnya Mbak Iko. Kita tampilkan.
tayangannya. Bisa sambil jelasin Mbak Intan? Ya, jadi ini tadi mengaplikasikan foundation ya di sini yang terlihat di layar. Nah, ini sebelumnya tadi sebelum make up saya paskan dulu apa warna foundation yang sesuai dengan Mbak Iko tadi. Jadi saya mixing foundationnya tadi dua warna, warna terang dan warna yang gelap gitu, menyesuaikan kulitnya Mbak Iko. Tuh, ini make upnya banyak banget. MUA. Ini alat-alat tempur Iya. buat make up. Ternyata banyak sekali. Ya. Nah, ini tadi sebelum pakai foundation juga pakai primer buat nahan minyak kan, karena bekerja itu seharian ya, nggak mungkin kita touch up terus, jadi kita harus tahan foundation, bedak dan lain-lain dengan primer, color eraser. Boleh tanya nggak, ada bedanya mungkin primer dengan pelembab? Beda, kalau primer itu gunanya untuk menahan, nah pelembab itu memberi kelembapan wajah biar nggak pakai kering. primer bisa buat, langsung pakai foundation. Orang-orang yang memiliki Pori-pori. kulit yang kering gitu biasanya harus pakai pelembab. Kalau yang berminyak mungkin boleh pakai, boleh enggak. Tapi apa mungkin primer itu lebih ke nutup pori-pori ya Mbak ya? Kalau iya, setahu ya. Iya, itu karena kan harus menahan make up biar stay, jadi kita harus menutup pori-pori gitu ya. Menahan minyak. Untuk jenis kulit Mbak Iko ini ternyata kulit apa Mbak? Berminyak? Ternyata kulitnya normal. Oh, normal. Iya. Jadi boleh pakai pelembab, boleh pakai primer. Itu ya. Menyesuaikan. Nih buat teman-teman sambil disimak biar tahu nanti pakai make up gimana. Terutama buat pemula yang masih belum ada gambaran nih. Rupanya sudah banyak yang tanya itu. Sudah banyak yang mulai tergerak untuk bertanya. Mau dapat hadiah soalnya nanti. Hanya 5 saja ya. Katanya cuma 5 gift. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Selanjutnya pakai concealer. Jadi concealer ini cuma sebagai opsi. Assalamualaikum jadi Kak. yang menutupi bagian-bagian yang perlu ditutupi. Apakah jadi ada ketentuan pemilihan maupun penataan hijab bagi yang perempuan yang berhijab? Terima kasih Kak. Saya kira kalau masalah jilbab tadi sudah dijelasin ya bagaimana itu memilih bahannya. Yang penting di sini adalah bahan sendiri itu tidak licin. Artinya kalau kita kenakan itu tidak kemana-mana gitu kan, ada ya bahan jilbab, saya kurang tahu jenisnya apa. Itu kalau yang kita pakai itu tidak bisa tegak gitu loh. Oh mungkin yang bahan konstin itu Mbak? Oh iya. Satin juga. Satin juga. Kalau satin kan memang cenderung dia mencolok ya, warna-warnanya mencolok karena cocoknya memang dipakai untuk kondangan. Kalau satin ini memang tidak pas untuk dipakai ke kantor karena tidak office look. Saya kira sudah menjawab ya untuk ketentuan jilbab sendiri tadi, pemakaiannya juga harus dimasukkan ke dalam baju. Oke, selanjutnya dari Sevia Ramadhani. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah ada ketentuan dalam berat badan dan tinggi badan untuk menjadi pegawai bank? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sevia. Tentu saja ada kriterianya ya, ketentuan berat badan. Kalau untuk berat badan sendiri itu menyesuaikan dengan tinggi badan. Nah, tinggi badan di sini adalah minimal 155 cm, itu paling minimal. Jadi karena kebetulan saya tingginya 155, saya termasuk yang standar ya untuk ketinggian badan. Kalau untuk Mbak Citra ini udah pas banget ya karena menjulang tinggi. Cuman untuk berat badan harus proporsional dengan tinggi badannya. Tentunya tidak boleh terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Jadi mulai sekarang kalau memang rekan-rekan mahasiswa di sini yang ingin
menjadi yang nantinya ingin menjadi bergerak di bidang jasa perbankan, harus dijaga benar pola makannya, jangan sampai tubuh kita itu melar, terus jangan sampai juga yang terlalu kurus, jadi harus proporsional seperti itu. Baik, itu ya Mbak Sevia. Kemudian selanjutnya ada dari Sarah Sehan Mayoko, ini teman saya. Halo Kak Emma, mau bertanya, apa penampilan kan sangat penting untuk bekerja di bank, terutama secara visual karena bekerja dalam bidang pelayanan jasa. Nah, misalnya saja penampilan sudah menarik, akan tetapi tinggi badan masih kurang dengan kriteria yang diminta oleh perbankan, bagaimana ya? Terima kasih Kak. Ini agak rumit ya sepertinya. Ini yang dimaksud adalah ketika saya misalkan sudah memiliki skill ya, skill saya itu sudah di bidang perbankan udah cocok banget, udah match banget. Tapi gimana saya terhambat dari sisi kriteria tinggi badan. Tentu saja di sini faktor yang paling utama, jadi yang pertama kali dinilai itu adalah dari sisi penampilan. Ketika kita sudah tidak lolos dari sisi penampilan, maka kita tidak akan lolos juga ke selanjutnya. Jadi kan ada step-stepnya itu. Nah, dari satu step pertama kita tidak lolos, maka kita juga tidak akan berlanjut ke step selanjutnya, walaupun kita merasa skill dan knowledge kita itu sudah mumpuni gitu loh untuk perbankan, seperti itu. Jadi harus melewati beberapa step. Berarti harus cari kerjaan lain kayaknya. Cari peluang yang atau lain. Ini bisa dengan ortopedi, mungkin kalau ini ya kurang. Iya. Kok jadi iklan? Oh ya, nanti teman-teman bisa lihat video tutorial make up office look dari Mbak Intan ini di YouTube kita, di channel jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang gitu. Nah, untuk make up sendiri kan nggak mungkin ya kita nyewa MUA setiap hari untuk bekerja. Solusinya ini gimana, Mbak Intan? Kira-kira? Ya, solusinya mau nggak mau kita harus belajar. Otodidak mungkin dari YouTube atau minta ajarin yang sudah bisa make up. Karena kan make up buat ke kantor nggak serumit kalau kita buat wisuda dan lain-lain. Jadi ya itu solusinya, belajar. Harus mau belajar. Yang sampai sekarang masih bingung nih make up gimana, belajar karena sekarang YouTube juga udah banyak kan YouTube vlogger yang bikin tutorial. Lanjut kita ke pertanyaan dari Dimas Putri. Hai Kak Emma. Hai. Pernah tidak kakak merasa bosan bekerja di perusahaan? Soalnya di luar sana banyak yang bilang bekerja di bank itu melelahkan, Kak. Capek. Aku capek, Kak. Terima kasih siapa Mbak Dimas Putri ya. Iya. Kalau merasa bosan, saya rasa di semua bidang, di semua pekerjaan itu pasti kita merasa bosan dan jenuh. Tinggal kita menyikapinya seperti apa. Kita tujuan bekerja seperti apa. Kalau misalkan nih, kita bekerja untuk mencari materi aja ya. Ketika kita tidak mendapatkan materi yang kita inginkan, misalkan seperti itu, kita juga bekerja itu juga akan mudah lelah, saya kira seperti itu. Tapi kalau kita misalkan niat kita adalah yang pertama beribadah, berbuat baik, aktivitas yang terbaik dari hidup kita, saya kira rasa bosan itu memang sering kali sih muncul, cuman tinggal kita mengembalikan aja. Kan itu seperti mood ya Mbak Citra. Iya, kita kan ada beli gitu ya, kita lagi bad mood. Nah, itu caranya bagaimana untuk membalikkan menjadi good mood, seperti itu. Jadi memang kalau perbankan identik dengan jam kerja ya. Jam kerjanya itu tidak terbatas, ada yang bilang itu. Karena 8 jam itu ternyata tidak mencukupi gitu loh untuk melayani nasabah itu ternyata tidak cukup 8 jam. Bisa jadi hari weekend pun Sabtu Minggu itu tiba-tiba dipanggil ke kantor tiba-tiba ada event apa gitu. Ya, kayak gitu. Jadi harus siap. Iya, memang harus siap. Kalau bekerja di bank itu tidak untuk waktu memang unlimited. Seperti itu Mbak Citra. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya udah merasa lelah, pasti tiap orang punya solusi sendiri-sendiri buat mengatasi kelelahan itu. Gitu. Lalu next ada pertanyaan dari siapa ini? Nggak kelihatan. Iya. Salam kenal untuk Kak Intan. Sedikit mau bercerita ya, hehe.
Selama bersekolah kan tidak ada sama sekali ada pendidikan beauty, sedangkan kita tahu passion kita di make up. Nah, gimana sih kita agar bisa mengembangkan bakat kita tersebut? Selain itu, kita suka make up, tapi kita nggak tahu dalam bidang apa make up. Oke, kita karena kadang, waduh, ini agak karena kadang kita pengen yang natural, tapi hasilnya malah jadi bold dan warna-warni, kan sedih Kak. Mohon pencerahan, terima kasih. Iya, jadi sama sih sebenarnya aku SMK kecantikan itu fokusnya di tata kecantikan rambut. Ada sedikit dasar buat make up 1 kali atau berapa kali ya. Yang penting nggak yang pasti itu nggak sampai detail gitu. Awal aku juga jadinya bold. Nah, ternyata ini sedikit fakta. Jadi make up natural, make up no make up look itu ternyata lebih sulit. Karena kenapa? Kita harus bisa ngeblend antara warna coklat tua bisa jadi coklatnya seperti ini, coklat muda agak diterangkan jadinya seperti apa. Nah, itu ternyata lebih susah. Jadi kita harus bisa mengasah kemampuan kita buat misalnya pengen make up natural. Nah, itu harus sering latihan ngeblend eyeshadow, latihan ngepaskan warna foundation dengan warna kulit. Nah, itu nanti lama-kelamaan pasti mengikuti. Nah, yang terpenting itu latihan gitu. Jadi kuncinya latihan. Ya, karena nggak semuanya itu instan. Jadi kita perlu latihan. Benar banget. Jadi apapun kita harus latihan dulu. Tiap hari dirutinin. Insya Allah pasti bisa. Semangat. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Gloria Marcelina. Kak Emma, izin bertanya. Untuk menjadi pegawai bank, apakah semua lulusan ekonomi saja? Dan apakah lulusan pendidikan administrasi perkantoran juga bisa? Tuh Kak, pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Gloria Marcelina atas pertanyaannya. Untuk menjadi pegawai bank, tentunya semua jurusan bisa. Jadi tidak terpaku hanya lulusan ekonomi saja. Contohnya, kalau saya kan memang ekonomi ya, cuman prodinya pendidikan, jadi sebenarnya kurang begitu match ya. Cuman ketika kita, passion kita, yang tadi disebut ya, passion, hobi kita sudah di situ, walaupun misalkan nih, saya jurusan olahraga, lalu saya masuk kriteria untuk di bidang perbankan, saya masuk. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Jadi, suatu instansi, bukan hanya perbankan, itu tidak menutup di salah satu fakultas aja atau salah satu bidang aja. Jadi tidak mesti dunia kerja itu tidak terpaku dalam pendidikan semasa kuliah gitu. Jadi makanya tadi saya bilang untuk memasuki dunia kerja kita harus yang kita utamakan itu apa? Skill, knowledge, dan tadi tampilan, grooming ya seperti itu untuk memunculkan, untuk menambahkan confidence kita seperti itu. Jadi tidak terbatas jurusan ekonomi saja untuk menjadi pegawai bank. Oke, semoga bisa menjawab. Iya, yang penting lulus kualifikasi aja ya. Jadi persyaratannya itu lulus aman deh. Untuk semua jurusan setahu saya kalau perbankan itu semua jurusan bisa masuk. Bahkan ada kebidanan, pertanian pun juga ada. Iya, ada. Soalnya nanti ada pelatihan juga, tuh setahu saya. Selanjutnya pertanyaan dari Nini Ari Mardani. Saya mau bertanya, dalam menjadi pegawai bank itu syaratnya apa aja ya Mbak? Apakah harus pakai ijazah kuliah? Apa ijazah SMA juga bisa? Sekian. Terima kasih Mbak Nini Ari Mardani atas pertanyaannya. Jadi untuk ini syarat secara administrasi ya. Iya. Kalau di perbankan itu kan ada jalur PPS, program pengembangan staf. Nah, itu proyeksinya adalah untuk di jalur kepemimpinan. Seperti itu. Nah, itu penempatannya adalah Selindo, seluruh Indonesia. Nah, untuk yang seperti saya ini, itu adalah jalur karyawan gitu ya. Iya. Karyawan. Nah, itu ada dibagi lagi nanti. Ada yang dari bidang marketing atau dari sisi back office atau administrasi. Nah, seperti itu. Tinggal nanti menyesuaikan aja. Kalau misalkan nih kita ambil contoh ya, untuk marketing ini minimal adalah
pendidikannya D3, diploma 3. Nah, untuk yang administrasi frontliner itu juga bisa D3 tapi diutamakan lulusan S1. S1. Iya. Seperti itu. Jadi tergantung dari posisi yang kita pilih di perbankan, seperti itu. Untuk yang SMA, setahu saya ada kok BUMN yang buka untuk SMA itu BNI, Bina BNI itu ada kan, Mbak? Oh iya. Ya, itu ada untuk Bina BNI. Ya, Bina BNI itu ada untuk SMA setahu saya. Lalu untuk BCA itu juga ada kalau BCA. Tapi saya lupa namanya apa. Jadi pendidikan dulu, nanti baru kontrak seperti itu. Oh iya, itu pastinya melalui vendor outsourcing ya. Iya, benar. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak. Saya mau bertanya ke Kak Intan. Apakah kalau pakai make up itu harus pakai alis ya, Kak? Iya. Gimana nih, Kak? Jadi terima kasih pertanyaannya. Kalau mau make up sendiri atau make up biasa sebenarnya itu tergantung selera masing-masing ya. Ada yang suka pakai alis, ada yang nggak suka. Tapi tadi balik lagi ke peraturan perusahaan seperti yang dijelaskan Kak Emma tadi ya, bahwa kalau misalnya pakai alis itu sebenarnya wajib untuk di perusahaan seperti itu. Wajib ya? Iya. Nah, alis kayak aku ini gimana sebenarnya? Iya, mungkin kan ada beberapa teman-teman yang alisnya nggak ada gitu ya, atau gundul gitu. Nah, yang problem ini yang tebel. Alisnya tebel. Alisnya tebel ini. Alisnya tebel ini tadi bisa diakal seperti Mbak Iko tadi. Itu tadi alisnya agak hitam gitu. Jadi bisa diakal pakai maskara. Jadi ada maskara alis namanya. Itu bisa membuat bulu-bulu alis itu jadi terlihat agak coklat seperti itu. Nah, seperti yang di video itu ya. Mungkin kalau misalnya nggak suka pakai alis, bisa pakai alis tapi tipis-tipis aja. Karena kan emang menunjang penampilan buat kita tapi bekerja. Biasanya malah yang nggak pakai, biasanya tuh malah yang pakai alis malah yang kelihatan. Ya nggak sih? Setauku loh ya. Gimana? Kalau yang pakai alis malah lebih kelihatan kalau pakai make up gitu. Iya kan? Emang gitu sebenarnya. Kalau menurut Mbak Emma sendiri gimana? Alis penting nggak? Iya penting banget. Kalau bagi saya ini cenderung ke eyeliner. Jadi saya lebih pede, lebih confidence ketika saya memakai eyeliner daripada memakai alis gitu. Karena tapi alis di sini kan ada yang bilang bingkai ya, bingkainya wajah gitu ya. Untuk mengatasi yang tadi yang tebel itu, yang alisnya sudah memang dari sananya sudah tebal, itu seperti apa? Kalau saya sih, karena memang saya juga mempunyai alis yang agak tebal ya, tidak tipis, jadi tidak harus dibersihkan atau dicukur ya. Tidak harus seperti itu, tapi saya meminimalisirnya itu dengan dikasih concealer atau foundation ya, foundation dirapikan gitu jadi terlihat agak tipis. Dan pakainya tipis-tipis aja. Iya, pakainya tipis-tipis aja. Memang wajib kok. Iya. Kayak nggak lengkap kalau nggak pakai alis kan sebenarnya. Tuh kayak gitu ya. Itu tadi pakai maskara alisnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak Intan mau tanya. Merek brand make up lokal yang menurut kakak lumayan murah dan bagus. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi zamannya sekarang itu udah banyak banget make up lokal yang murah dan bagus. Iya. Contohnya kayak ini sebut merek nggak apa-apa? Oh, gimana? Sebut merek nggak apa-apa. Ya, ini ada merek sejuta umat Indonesia kayak Wardah, kemudian makeover yang sama Wardah itu udah kerjasama seperti itu tuh bagus banget menurut saya. Ada Emina juga, banyak sekali ternyata. Gitu. Tapi kan balik lagi ya, Mbak ya. Untuk brand make up kan cocok-cocokan ke kulit kita juga. Kalau brand lokal cocok, alhamdulillah. Ternyata kalau nggak cocok ya harus pakai yang agak lebih pricey ya. Iya. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan atau unek-uneknya Mbaknya. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah mata minus yang tergolong besar saat mengikuti tes ada kemungkinan besar untuk tidak lolos? Baik, waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mata minus, asal tidak buta warna. Ya, untuk mata minus kan tentunya ada kita sudah banyak ya, teknologi kita sudah mulai berkembang mulai dari soft lens ya, kacamata yang terlihat
masih kekinian gitu ya, itu bisa dikenakan asal tidak buta warna, karena dalam tes tes sendiri itu yang pertama kali selain kriteria tinggi badan, berat badan, juga ada tes ini warna, buta warna. Jadi kita nanti disuguhkan dengan pertanyaan warna berapa, itu warnanya antara warna primer dan sekunder itu hampir rata. Itu kayaknya masuk di psikotes. Oh, psikotes. Ya, ada tes psikotes. Jadi kita nanti dilihat apakah kita tidak buta warna gitu. Soalnya kan kita juga pelayanan dengan debitur menggunakan uang ya. Nanti tahu ya kalau tidak bisa membedakan antara uang 50 ribuan 100 ribuan bisa tekor-tekor. Iya. Iya, seperti itu. Jadi asal tidak minus tidak apa-apa, asal tidak buta warna. Seperti itu. Nah, untuk step-stepnya ini, Mbak, berapa tahapan sih untuk daftar perbankan, terutama BRI sendiri? Oh ya, kalau BRI yang jalur frontliner ya, ada secara administrasi, tentu saja tadi yang sudah saya jelaskan, ketika sudah lolos sesi administrasi, ada lagi interview, lalu masuk kembali ke sesi psikotes. Nah, di sini yang psikotes ini yang agak-agak gampang-gampang susah ya, karena kita kepribadian kita dinilai dari situ gitu. Kita kan nggak tahu ini kelihatannya baik-baik saja, tapi psikotesnya kadang gagal gitu ya. Nah, itu psikotes. Lalu yang berikutnya adalah interview. Lagi. Ya, interviewnya ada 2 kali biasanya. Lalu yang berikutnya adalah tes kesehatan. Nah, tentunya di sini selain kita dituntut penampilan baik, punya knowledge skill yang mumpuni, juga ditunjang dari sisi kesehatan juga ternyata. Seperti itu. Iya. Ini adalah yang terakhir, ada 5 tahapan ya berarti tadi. Itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, Kak Intan mau tanya, cowok apakah perlu pakai make up juga? Hihihi. Pakai bedak mungkin atau cukup perawatan aja kayak facial? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi buat cowok kan dimanapun nggak ada yang menganjurkan harus memakai make up. Nah, itu balik lagi ke selera masing-masing. Mungkin ada yang cowok tapi masih mau pakai bedak. Nah, itu bagus banget sih sebenarnya. Tapi kalau untuk perawatan buat kalian yang bekerja di perusahaan jasa, mungkin itu wajib ya, karena penampilan sangat menunjang. Mungkin bisa menarik buat ini siapa nasabah atau klien-klien gitu. Iya. Iya, mungkin hampir sama kayak ajang duta-dutaan sih. Iya. Tapi kalau ajang duta-dutaan itu biasanya cowok wajib malah pakai bedak. Wajib ya. Sama lip gloss biar nggak kelihatan kering gitu. Oke. Sambil dilihat videonya. Ini pemakaian shimmer. Ini nanti bisa kalian lihat lagi ya teman-teman videonya sambil belajar bareng lewat video tutorial ini. Semoga bisa membantu kalian yang lagi di rumah iseng-iseng make up sendiri. Oke, selanjutnya kalau berpergian nih Kak, ya. Kira-kira alat makeup apa aja sih yang perlu dibawa? Apa cukup bawa skincare aja atau gimana? Tergantung kebutuhan. Mungkin ada yang nggak pede pakai nggak pede kalau nggak pakai make up. Nah, itu tergantung. Kalau aku sendiri sih tim yang kalau misalnya nggak pakai gincu nggak pede. Jadi aku cuma pakai gincu aja, bawa gincu, bedak on gitu ya. Ya, gitu. Ya. Untuk Mbak Emma, waktu di perusahaan itu apakah ada kegiatan secara rutin seperti seminar make up atau beauty class seperti itu yang dilakukan perusahaan secara rutin atau ada apa enggak, Mbak? Kebetulan hari Jumat kemarin tanggal 9 Oktober itu kita
ada beauty class dari Makeover. Nah, selain beauty class juga pemaparan materi mengenai public speaking. Jadi kita sedikit merefresh tentang bagaimana kita cara berbicara dengan orang, tentang body language kita, attitude behavior kita. Itu kita harus di-refresh setiap 1 tahun sekali. Jadi beauty class dan apa itu semacamnya itu rutin memang diadakan 1 tahun sekali. Oh, jadi dari perusahaan ada kegiatan yang dilakukan secara rutin ya Mbak ya? Iya, itu ya. Iya. Oke. Tadi apakah ada kesulitan Mbak waktu Mbak Intan make upin Mbak Iku ini? Kesulitannya sih, apa karena udah pro? Jadi enggak sih, ada. setiap make upin pasti ada plus minusnya di setiap orang. Jadi kalau punya Mbak Emma tadi itu lihat kondisi kulitnya udah kelihatannya dari sini. Mungkin Mbak Iko ini perawatan. Jadi kalau make up ini agak gini. Iya. Aku pernah dengar sih katanya kalau orang yang perawatan itu agak sulit kalau di make up. Agak sulit. Kalau di Mbak Iko itu foundation cepet masuk, cuma ada kulit-kulit yang lupas gitu. Nge-crack gitu ya? Iya, tapi enggak nge-crack, kulit-kulit lupas. Oh, jadi gitu. Kita harus bisa menyamarkan. Kalau retak ya? Iya, kalau retak retak. Kalau ini kelihatan lupa, jadi meskipun dibedai masih kelihatan dikit. Jadi itu gimana kita menyamarkan dari semua kulit itu biar nggak terlihat yang lupas semua gitu. Terus untuk solusi sendiri gimana kalau yang biasanya pakai skincare dan perawatan terus kan dasarnya putih banget tuh. Oh iya. Nah, itu gimana tuh? Ada nggak trik-triknya sendiri? Maksudnya yang wajahnya putih tapi tangannya nggak gitu? Atau gimana? Iya, boleh. Kalau wajahnya putih, tangannya putih masih aman, Mbak. Oh, yang jadi nggak asli ya, natural. Iya. Berarti dari awal Mbak mungkin udah ngelihat ya? Iya, udah ngelihat. Jadi dilihat semuanya dari tangannya Mbak Iko biar nggak kelihatan belang gitu. Kalau wajahnya putih, tangannya putih ya aman aja. Kalau triknya ada nggak Mbak triknya? Triknya kalau untuk make up orang yang dasarnya udah perawatan gitu. Udah perawatan ya. Mungkin kalau misalnya buat acara kondangan atau wisuda atau pernikahan mungkin itu bisa dihentikan dulu biar nanti waktu make up itu nggak nge-crack terus nggak kelihatan lupas-lupas gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari mungkin ya solusinya nggak usah pakai foundation dulu. Jadi kita pakai skincare yang gitu. Jadi harus stop dulu ya untuk kalau misalnya untuk acara mungkin. Tapi kalau untuk sehari-hari ya nggak usah pakai foundation. Jadi pakai krim-krim yang dipakai itu. Oke, selanjutnya buat Mbak Emma, sampai usia berapa sih performa orang kerja di bank itu? Usia pensiunnya apakah sama kayak pekerjaan lain, terutama yang di frontliner? Terima kasih atas pertanyaannya. Terutama yang di frontliner ya, ini sebenarnya tidak ada standar khusus dalam usia ya. Tapi frontliner, kembali lagi kita ke tampilan ya, dimana kalau frontliner itu kan identik dengan yang fresh, yang masih muda gitu ya. Yang masih fresh graduate juga, yang pokoknya enak lah kalau dipandang mata ya. Tentunya memang tidak ada standarisasi usia untuk frontliner, hanya saja ketika di frontliner lalu kita ingin ikut job opening gitu misalkan ya, kita ingin mengembangkan diri kita ke karir yang lebih tinggi lagi, itu memang banyak sekali di situ. Jadi ketika di frontliner paling cuma 1, 2, 3 tahun, terus dia ingin berubah di marketing nih, saya ingin mengembangkan diri lagi ke level marketing, itu memang banyak seperti itu, banyak yang seperti itu. Jadi memang sebenarnya tidak ada standarisasi untuk usia, hanya saja menyesuaikan dengan ini layanannya aja. Lalu untuk waktu di bank, Mbak, waktu di bank sendiri, apakah ada tantangan tersendiri dari Mbak Emma, baik itu internal ataupun eksternal yang Mbak rasakan waktu bekerja di bank? Mungkin lingkungannya atau apa? Ya, baik, ini juga tips ya, sekedar tips untuk rekan-rekan mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja. Tentunya kita harus toleransi terhadap diri sendiri itu
harus dikurangin gitu. Yang tadinya kan ini bukan wirausaha sendiri ya, jadi kita harus tahu aturannya seperti apa di perusahaan kita itu. Jadi tidak seperti ketika kita menjadi mahasiswa yang kita harus memanage sendiri waktu kita, yang kita harus menciptakan aktivitas kita seperti apa. Jadi ketika kita bekerja, tatakannya seperti apa? Ya harus mengikuti dari syarat, dari kebijakan dari suatu perusahaan itu sendiri. Tantangannya kalau selama saya bekerja ya, ini cuma terhambat soal waktu saja ya, karena kita tidak bisa leluasa menggunakan waktu di dalam jam kerja kan seperti itu ya. Jadi kita di BRI itu ada 20 budaya kerja yang salah satunya adalah soal waktu juga. Jadi harus konsisten, harus tepat waktu dalam memenuhi perjanjian, rapat, jam kantor. Nah, seperti itu. Jadi saya kira kendalanya cuma jam kerja aja sih. Tapi kalau untuk yang lainnya masih bisa kita tolerir, masih bisa kita atasi dengan baik. Oh gitu ya. Nah, sekarang kan Mbak Emma juga sudah berkeluarga nih. Berkeluarga sambil kerja, jadi wanita karir banget ya. Nah, gimana sih cara bagi waktunya nih sama yang di kantor terus yang di rumah biar seimbang? Kalau kesempurnaan itu memang tidak bisa ya. Kita hanya memanage bagaimana supaya seimbang dan tidak berat sebelah, artinya gitu ya. Kalau seimbang, setara gitu, saya rasa masih susah ya. Jadi kita memang harus prioritasnya di mana dulu. Ketika kita bekerja, ya fokus kita, pikiran kita ya harus di tempat kerja. Tidak boleh ketika kita bermasalah nih, misalkan kita ada masalah di keluarga gitu ya, itu tidak bisa, tidak boleh dibawa ke tempat kerja. Bakalan amburadul pekerjaan kita. Jadi harus memilah-milah, kita memanage waktu dengan baik, di mana ketika kita di rumah ya sudah di rumah. Tidak ada urusan kantor dibawa ke rumah. Namun ketika kita sudah bekerja di bank juga demikian, jadi harus tetap fokus agar yang kita kerjakan itu benar, baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya, jadi seperti itu. Kuncinya tetap fokus aja. Kalau ada masalah dihempaskan dulu. Nanti pas balik rumah dilanjutin lagi. Iya, cari solusi lagi. Ya. Lalu balik ke Mbak Intan ya. Mbak Intan pernah nggak sih make upin cowok? Pernah sih. Pernah. Tapi kebanyakan make up karakter. Kalau cowok soalnya jarang yang pengen make up biasa. Tapi make up biasa juga pernah. Tapi ya begitu, cuma ala kadarnya. Enggak ya. Oh gitu. Waktu make up karakter, jadi Mbak Intan ini juga make up karakter juga? Iya. Mantap. Karakter apa sih yang pernah Mbak Intan buat? Apa badut-badut, clown-clown gitu? Badut, zombie gitu, terus make up karakter yang cantik kayak fantasi make up look, terus make up kayak kue-kue dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ada Pak Jeffrey yang mau in frame ternyata. Ini kekurangan talent ini. Jadi ini mau di make up ya? Nggak tahu. Oke, jadi ternyata Mbak Intan kita tantang untuk memake up Pak Jeffrey. Make up apa ini? Make up look apa ya, Pak? Ini di luar skrip ya berarti? Iya, di luar skrip ya ternyata. Tak terduga. Mungkin biar kelihatan lebih fresh, kelihatan lebih muda lagi kayaknya. Apa tadi? Apa, Pak? Enggak mungkin 5 detik lebih muda gitu. Atau seperti apa? Ya 5 detik aja. Siapin dulu ya. Teman-teman, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey akan kita make up, kita make over. Ini jadi make up look apa ini? Tadi katanya untuk biar kayak Afgan kantor. Oh, biar kayak Afgan.
Mungkin bisa cek sound dulu kalau Afgan gimana. Iya, mungkin biar kayak Afgan. Cute ya, Pak Jeffrey. Aduh. Teman-temannya kayaknya seneng semua. Teman-temannya seneng semua. Frank. Oh, Frank. Enggak, Pak. Jarang-jarang ya Pak dosen bisa Iya. dikerjain seperti Ini sebelumnya tetap harus dibersihkan. Sambil dijelasin ya, Pak ya. Iya. Step-stepnya. Dibersihkan dulu karena biasanya cowok ini jarang peduli sama kulit. Jadi kita harus bersihkan dulu. Itu jenis kulitnya Pak Jeffrey apa, Mbak kira-kira? Tipe kulitnya berminyak apa normal? Agak berminyak ya. Kok teman-temannya seneng ya? Bisa terlihat di sini kalau Pak Jati ada jerawat. Oh iya. ada tai lalat juga nggak itu. besar. Nah, Tai lalat nggak apa-apa ya tai lalat ya. Aman. Biasanya cowok kan simpel paling ya. Cuci muka udah selesai. Ya. Mungkin ini buat teman-teman cowok yang masih bingung look make up yang cocok buat cowok ini kayak gimana nih? Kita simak bareng-bareng Pak Jeffrey. Kita make over. kemudian sama tetap pakai ini primer. Di sini tuh primernya mengandung pore eraser, jadi untuk menyamarkan dan menutup pori-pori. Sangat penting buat kulit berminyak. Enjoy ya Pak ya. Santai. Iya. Kayaknya senang juga Iya Pak. di make up. Bisa saya tambahkan ya Mbak Citra Iya. untuk standar wajah cowok untuk frontliner itu tidak boleh berjenggot, tidak boleh berkumis, boleh berjambang, ya, tapi rapi gitu. Jadi tidak boleh melebar seperti bapak-bapak apa Zain, itu. seperti Seperti apa? Kalau jenggot seperti ini tipis-tipis. Oh tidak boleh, harus Udah, bersih. boleh. Iya, Harus berkumis, bersih. berjenggot, bersih. Yang boleh berjambang aja, tapi rapi. selanjutnya Selanjutnya pakai bedak tabur, karena nggak mungkin kan kalau cowok pakai foundation nanti itu kelihatan gimana. Pici. Iya. Ini bedak taburnya juga dikit aja. berarti apa wajib Mbak punya bedak tabur itu buat cowok-cowok? Ya kalau Kayaknya nggak malu ya, mungkin malu ya Iya. kalau mau beli ya. Waduh, bisa tersaingi kita Iya. nih Mbak Citra. biar sama brand. Habis dari mana beli bedak? Enjoy ya Pak ya. Dibuat Iya, enjoy. dibuat enjoy. Nah, untuk alisnya juga Pakai alis ya Pak ya? enggak. Oh, dirapiin mungkin ya? Mungkin dirapikan. Iya dirapikan karena agak berantakan. Iya. Nah, dirapiin. Kalau mau juga boleh disikat pakai alis sikat bekas alis yang masih ada. Oh ya. Nah, berarti harus pinjam punya siapa gitu ya? Punya istrinya. Ya benar-benar tersaingi. Tuh. Selanjutnya Untuk perawatan muka sendiri Pak Jeffrey biasanya pakai apa Pak? Apa cuci muka aja biasa? Ya, sabun muka aja. Oh sabun muka aja? Ya. Nggak pakai pelembab atau apa gitu? Enggak. Enggak pakai. Nggak pakai. Oh cuman sabun muka aja. Apa air wudhu Pak? Wah ternyata pakai lipstick. tapi lipstiknya ini warna bibir, jadi Oh. disesuaikan sama bibirnya. Iya, mungkin buat teman-teman yang masih ragu bisa pakai lip gloss aja biar Ya. kelihatan nggak kering dan lebih fresh gitu. Lip glossnya bisa pilihan nggak berwarna. Soalnya lip gloss sekarang itu
banyak yang berwarna Iya. kayak agak merah, agak oranye, Iya, agak pink. benar. Ini ternyata Pak Jeffrey pakai lipstick Tapi di sini nggak terlihat. yang warna bibir ya, jadi warna natural. Akan jadi seperti apa Pak Jeffrey setelah ini? Terus dikasih lip gloss dikit aja. Pakai lip gloss. Kira-kira butuh waktu berapa menit ini Mbak untuk make up Pak Jeffrey ini? Mungkin kalau makeup sendiri bisa 10 menit, 5 menitan. Ya cepet Pak, nggak perlu lama-lama. 10 menit itu cepet ya? Iya cepet. 5 menit. Iya. Tenang kok Pak, cepet kok. Ini cepet, pasti cepet berlalu ini Pak. Tenang saja. Iya. Merem Pak. Ya, sudah. Mungkin untuk rambutnya, biar kelihatan Dimohak, lebih ya. rapi. Biar kelihatan lebih rapi Pak. Dirapikan sedikit gitu aja Pak. Oke. Ini tantangan juga ya buat Mbak Intan. Iya. Awalnya belum pernah make up cowok. Iya. Di sini langsung tantangannya harus bisa make up cowok. Iya benar. Ini kalau dilihat secara langsung Pak Jeffrey lebih kelihatan lebih fresh dari sebelumnya ya, terutama Terutama di Tapi bagian kalau- bibir. 20 tahun nih. Jadi nggak jadi 5 detik lebih muda lagi ya. Jauh ke belakang. Iya. Umur Ini 20 bisa tahun. kita lihat bareng-bareng ya teman-teman tuh Pak Jeffrey jadi lebih tampan. Iya. Hanya Apalagi saja nih mungkin bagian kalau ganteng banget. saya boleh mengomentari ya soal rambut ini. Rambut kayaknya kurang dipendekin sedikit karena itu sudah ada yang melewati telinga. Oh. Nah itu. Terus yang bagian belakangnya juga kurang pendek. Gitu Pak. Waktunya ke salon. Iya, waktunya cukur Pak. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin buat Mbak Intan? Oh iya, ini ada yang tanya buat Mbak Emma. Assalamualaikum Mbak Emma, izin bertanya lagi, apakah pihak bank juga memberikan kompensasi perawatan wajah atau lainnya program semacam grooming dan beauty class bagi pegawainya? Waalaikumsalam, terima kasih atas pertanyaannya. Pihak bank untuk jajaran frontliner ini ada kompensasi perawatan wajah. Nah, saya kurang begitu paham untuk jumlahnya ada berapa, nominalnya maksudnya. Untuk program semacam grooming dan beauty class, ini kebetulan saya hari Jumat kemarin di kantor ada semacam beauty class dan public speaking tadi, ada penyampaian materi untuk bagaimana cara kita untuk merefresh aja sih sebenarnya, cara untuk berbicara, cara attitude kita, seperti itu. Jadi memang ada rutin setiap tahunnya, paling tidak 1 tahun sekali untuk beauty class dan public speaking. Oh, jadi untuk kompensasi perawatan wajah mungkin pribadi ya. Jadi Iya. kalau dirasa wajahnya sudah mulai bermasalah, pergi ke klinik seperti itu ya. Iya. Pakai skincare. Oke, Pak Jeffrey, rasanya Sepertinya kemarin juara 1 ya, Mbak. Ya kebenaran aja, mungkin yang itu tidak banyak mungkin. Jadi memang apa itu beauty class-nya kemarin itu ada program semacam kita harus foto sebelum make up before dan after. setelah ya before after-nya. Nah kebenaran aja sih kemarin karena apa itu penilaiannya dari sisi ke apa itu kerapian make up kebetulan aja Gitu. best make up dan lumayan juga selain dapat gift juga dari BRI juga disediain setiap kali kita beauty class ada semacam
beberapa produk yang bisa kita pergunakan untuk make up. Lumayan. Ya, lumayan. Baik, untuk Pak Jeffrey saya rasa cukup ya Pak. Ya. Gimana Pak rasanya? Saya berasa lebih muda lagi. Berasa jadi mahasiswa. Iya kayaknya ini. Sentuhan ajaib. Terima kasih ya Pak ya. Ya, terima sudah kasih. membantu ya. Jangan dihapus ya Pak ya. Make up-nya udah ganteng. Saya balik lagi nih. Iya, baik. Oke, apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini mumpung masih ada Mbak Emma sama Mbak Intan. Sekarang. Assalamualaikum Mbak Emma, izin bertanya, apakah jurusan pendidikan administrasi perkantoran bisa mendaftar di PPS Bank BRI? Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini sempat ya tadi saya singgung mengenai PPS ya, program pengembangan staf, di mana PPS sendiri ini adalah proyeksinya untuk jalur kepemimpinan ya. Jadi untuk kriteria sisi administrasi itu sendiri ini tidak ada menyebutkan harus jurusan apa dari program jurusan apa. Jadi yang dibutuhkan mungkin ya karena saya tidak pernah mengikuti seleksi untuk PPS ini, mungkin kita bisa mempersiapkan dari sisi kemampuan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya. Apa yang kita kenal dengan TOEIC ya? Iya, ada TOEFL juga. TOEFL, TOEIC gitu. Iya, tuh teman-teman. Jadi mulai sekarang bisa dicicil ikut bimbingan bahasa Inggris mungkin ya kan? Tuh. Mungkin ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Kak, mau tanya, apakah pegawai bank jasa PNS atau karyawan tetap? Bisa PNS. Oh, mau tanya, apakah pegawai bank bisa PNS atau pegawai tetap? Ya, waalaikumsalam. Untuk ini ya status. Untuk yang karyawan seperti saya ini saya masuknya di jalur outsourcing terlebih dahulu. Jadi saya menjalani outsourcing selama 2 tahun, lalu ada program untuk masuk menjadi pegawai kontrak BRI. Jadi beda ya di sini antara outsourcing dan kontrak. Jadi kalau kontrak itu udah masuk lingkupnya BRI. Kalau outsourcing sendiri kan masih berbeda instansi gitu ya di perusahaan outsourcing. Bisa menjadi pegawai tetap, tapi untuk statusnya sendiri bukan PNS ya, tapi pegawai BUMN. BUMN. Karena saya bekerjanya di BRI, bukan di suatu instansi pemerintahan. Ini pertanyaan selanjutnya buat Kak Intan. Mau bertanya, untuk yang bermuka bulat atau berpipi tembem, cara menyiasatinya agar terlihat tirus, penempatan blush on berada di daerah mana, Kak? Di atas pipi, di bawah mata, atau tepat di pipi? Terima kasih. Mungkin sama kayak Mbak Iko ya ini ya? Sama kayak Mbak Iko. Jadi kayaknya iya. Pemakaian blush on itu seperti ini. Jadi dari apa ini? Dari pipi, tulang pipi, ditarik ke atas, kemudian diarahkan batas alis segini. Gini. Jadi di blush on terus di arah atas. Mungkin bisa dipraktekkan juga ini. Tuh, sambil dipraktekkan sama Mbak Intan. Jadi cara pemakaiannya dari tengah dulu, dari tulang pipi, terus diangkat ke atas, kemudian diangkat ke atas lagi sampai batas tinggi alis, ketinggian alis ini. Nah, itu mungkin bisa disiasati juga pakai shading. Ya, shading. Ya. Kalau untuk yang dasarnya udah tirus, Mbak gimana? Kalau dasarnya udah tirus, jadi dari tulang pipi sini ditarik ke samping. Oh, ke samping aja ya, nggak perlu sampai ke atas. Biar agak kelihatan tembem dikit bervolume. Tapi sekarang lagi trending kayaknya itu ya, yang kayak flu gitu ya. Oh iya, blush on demam. Ya kayaknya. Itu gimana menurut Mbak Intan? Kalau itu menurut saya kayak kurang cocok buat
make up ke kantor. Iya Soalnya kan sih. di bawah, terlalu di bawah dan kadang Iya. itu merah banget. Iya, dan sampai hidung. Iya, Iya, benar-benar sampai Dan hidung. lebih bagus itu dari sini ke atas atau ke samping atau menyesuaikan bentuk wajahnya gitu. Oh iya, seperti itu. Tuh teman-teman buat yang punya kendala Masalah. pipi tembem, bisa kok. Bisa Sebenarnya kalau kelihatan. blush on demam itu lebih cocok untuk pipi tirus atau yang cabi sih? Kalau blush on demam itu yang bikin nilai plus. Jadi ke semua wajah itu kelihatan bagus sebenarnya. Mengikuti make up-nya saja tapi. Iya, Memang tidak office look tapi ya. Iya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sudah ya? Oke. Oke, karena keterbatasan waktu dan kita sudah berada di puncak acara, saya persilahkan untuk Mbak Emma dan Mbak Intan memberi kesan dan pesan tentang webinar pada hari ini. Gimana? Untuk Mbak Emma dulu. Ya, terima kasih. Senang sekali saya diundang di sini. Semoga ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk kita saling berbagi sharing dan motivasi. Mungkin ya, pesan sedikit dari saya, jangan terpaku tadi dari kelemahan kalian, tapi fokuslah pada apa yang kalian bisa, apa yang kalian merasa lebih, dan tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Kalau yang lain bisa, pasti kita bisa. Seperti itu. Ya. Lanjut ke Mbak Intan. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di acara webinar ini. Senang banget bisa mengisi, apalagi saya terhitung masih mahasiswa dan belum seperti Mbak Emma yang mahir dan Mbak Citra yang punya keahlian yang bagus. Jadi pesannya buat teman-teman, make up itu penting untuk kalian bisa bekerja dan make up menunjang pekerjaan kalian, bisa menunjang. Jadi yang belum bisa make up, ayo belajar, kalian pasti bisa. Oke, jadi itu kesan dan pesan dari Mbak Emma dan juga Mbak Intan. Buat teman-teman semua yang sekarang masih bingung make up gimana, tetap semangat, latihan, nanti pasti kalian pasti bisa dan jago. Oke. Mbak Citra, mohon maaf, ada bisa iklan sedikit Oh nggak? iya, silakan. Iya, karena sekarang era pandemik ya, kita di sebisa mungkin kita tidak pergi ke bank. Jadi ini BRI ada satu produk baru namanya Britama digital saving, di mana kita bisa membuka rekening tabungan tanpa harus pergi ke bank. Jadi cukup menyiapkan handphone, lalu KTP dan NPWP, kita sudah bisa mendapatkan rekening di BRI. Tentu saja kalau untuk mahasiswa ini bisa ada pilihan produknya. Jadi ada Britama, ada 3 ya, ada Britama X untuk kalangan milenial, yang tentunya keunggulannya adalah biaya administrasinya hanya Rp5.000 saja untuk per bulan. Untuk saldo minimumnya hanya Rp100.000 saja. Iya. Jadi saya menghimbau untuk teman-teman mahasiswa bisa membuka BRI Digital Saving melalui handphone, cukup di rumah saja dan cukup memiliki uang sebesar Rp100.000 saja. Terima kasih. Habis ini aku download aplikasinya. Jadi download ya. Cukup ketik buka rekening.bri.co.id. Tuh, diingat ya teman-teman. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk isi presensi ya di link yang sudah tersedia. Dan sekian webinar pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dadah.
Masih bocah. Selanjutnya adalah eyeshadow. Di sini eyeshadow-nya kita cuma pakai satu warna dan dikasih cuma di sudut aja supaya tidak terlalu menor.